akibat penurunan permintaan dampak dari COVID-19. Konsumsi melemah seiring turunnya pendapatan masyarakat. Sementara ketidakpastian ekonomi menyurutkan niat pelaku usaha untuk berinvestasi dan bersikap wait and see. Perlambatan juga terjadi pada investasi pemerintah dengan realokasi belanja modal ke dana penanganan COVID-19. Sementara stabilnya permintaan CPO diiringi penurunan impor yang dalam mendorong net ekspor mengalami peningkatan. Dari sisi supply, penurunan permintaan berdampak pada menurunnya kinerja di hampir seluruh lapangan usaha utama. Sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan juga mengalami dampak terbesar seiring terbatasnya mobilitas masyarakat. Sementara lemahnya permintaan menahan kinerja sektor industri pengolahan. Laju perekonomian ditopang oleh sektor pertanian dengan stabilnya permintaan bahan makanan sebagai kebutuhan pokok. Dari sisi perkembangan harga, inflasi tahun 2020 berada pada level yang rendah dan melambat dibandingkan tahun 2019. Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh penurunan permintaan masyarakat dan juga aktivitas ekonomi selama pandemi berlangsung. Di dalam menjaga kestabilan harga, tim pengendalian inflasi daerah secara aktif melaksanakan berbagai program sesuai kerangka 4K. Pengendalian harga melalui operasi pasar, penguatan produksi melalui optimalisasi sistem nasi gudang, memperlancar distribusi melalui kerjasama antar daerah, dan pemanfaatan e-commerce, serta perbaikan kualitas data terus kami lakukan. Di tengah perekonomian yang mengalami tekanan, stabilitas sistem keuangan masih terjaga, meskipun fungsi intermediasi perlu diperkuat. Kondisi tersebut tercermin dari NPL yang berada di bawah level 5%, tentu dengan dukungan program restrukturisasi kredit. Dari intermediasi, tertahannya pertumbuhan kredit di tengah pertumbuhan DPK yang tinggi menyebabkan terjadinya penurunan pada LDR. Namun pertumbuhan kredit berangsur pulih dengan penempatan dana PEN pada Himbara. Di bidang sistem pembayaran, kami juga terus mendorong perluasan elektronifikasi. Perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah dan sektor transportasi terus mengalami kemajuan yang positif. Mayoritas komponen belanja sudah terelektronifikasi. Elektronifikasi pada retribusi, khususnya di pasar dan parkir, juga terus diperluas. Perkembangan yang baik juga terlihat dari jenis kanal yang mengarah pada pemanfaatan teknologi menengah, cash management system, internet banking, dan juga yang advance, yaitu dalam arti fintech dan e-commerce. Di sektor transportasi, perluasan dilakukan pada angkutan penyeberangan di Pelabuhan Aji Batang. Dari sisi pengelolaan uang tunai, Bank Indonesia bersama dengan perbankan senantiasa menerapkan layak edar. Sementara sebagai wujud syukur atas pencapaian selama kemerdekaan, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah menerbitkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami menyadari bahwa pemulihan ekonomi akan berlanjut pada 2021 sehingga perekonomian kita perkirakan tumbuh 4,8 sampai dengan 5,2% YoY, lebih tinggi dari tahun 2020. Akselerasi tersebut didukung oleh pertumbuhan positif dari konsumsi dan investasi yang disertai dengan solidnya kinerja dari net ekspor. Konsumsi rumah tangga meningkat dengan menguatnya pendapatan yang didukung oleh perbaikan penyerapan tenaga kerja
serta berlanjutnya program PENS dan bantuan sosial. Konsumsi pemerintah juga menguat dengan kinerja penerimaan yang lebih baik, sehingga belanja dapat lebih ekspansif. Peningkatan belanja tersebut juga akan berdampak positif pada belanja modal, terutama untuk proyek prioritas dan yang mengalami penundaan di tahun 2020. Selanjutnya, investasi swasta terakselerasi dengan iklim yang kondusif seiring implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi eksternal, penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan vaksin berpeluang untuk mempercepat rantai pasok dunia kembali normal dan mendorong permintaan komoditas ekspor utama seperti CPO, karet, dan juga kopi. Seiring dengan perbaikan di sisi permintaan, seluruh lapangan usaha utama diperkirakan mengalami akselerasi pertumbuhan. Sektor perdagangan akan membaik seiring dengan peningkatan pendapatan dan mobilitas masyarakat. Kegiatan produksi manufaktur utama juga membaik karena menguatnya permintaan dari negara mitra dagang. Kinerja usaha pertanian diperkirakan meningkat karena cuaca yang kondusif serta peningkatan produktivitas dari replanting. Sementara pengendalian kasus COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang baik akan menghidupkan kegiatan mais dan pariwisata serta mendorong pemulihan sektor transportasi serta akomodasi dan makan minum. Tekanan inflasi diperkirakan meningkat di 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh tingkat permintaan masyarakat yang menguat sejalan dengan membaiknya pendapatan dan perekonomian. Hal ini akan berdampak pada naiknya tekanan inflasi pangan serta barang, khususnya pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta penyediaan makanan dan minuman. Oleh karena itu, koordinasi pengendalian inflasi perlu tetap diperkuat untuk memastikan pencapaian target inflasi 3% plus minus 1 untuk tahun 2021. Untuk keterjangkauan harga, pemantauan harga pangan strategis dan pelaksanaan operasi pasar, khususnya pada HBKN, perlu terus tetap dilakukan. Terkait dengan ketersediaan pangan, upaya menjaga ketersediaan pasokan dapat ditempuh melalui intervensi BUMD pangan, program food estate, penguatan kerjasama antar daerah, serta penggunaan teknologi digitalisasi pertanian. Dari sisi distribusi, upaya memperlancar distribusi dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, serta penguatan pembelian dan distribusi barang melalui transportasi online. Sementara pada sisi kelancaran komunikasi, peningkatan kualitas data neraca bahan pangan sebagai dasar pengambilan keputusan dapat menjadi salah satu program utama dari TPID tahun 2021. Selain itu, untuk memperkuat dorongan pemulihan ekonomi melalui inklusivitas dan akses terhadap layanan keuangan, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui perluasan layanan non-tunai dan program peningkatan kapabilitas UMKM. Di bidang sistem pembayaran, perluasan sejumlah kebijakan akan terus dilakukan. Perluasan implementasi KRIS akan didorong ke pasar tradisional, rumah ibadah, layanan kesehatan, dan juga transportasi. Demikian halnya ETP akan terus diperluas, antara lain melalui pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Implementasi digitalisasi pada UMKM akan menjadi hal yang krusial karena akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, upaya mendorong UMKM terus kami lakukan dengan berbagai program, di antaranya program wirausaha unggulan Bank Indonesia, klaster ketahanan pangan dan digitalisasi UMKM. Pengembangan ekonomi syariah juga terus dilakukan melalui pembentukan himpunan ekonomi dan bisnis pesantren,
dan industri kreatif syariah Indonesia. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di tengah optimisme perbaikan ekonomi pada 2021, terdapat 3 tantangan yang